Assalamualaikum. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2, Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif, Shift A angkatan 2020. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai titrasi asidi alkalimetri. Materi ini akan dijelaskan oleh saya sendiri bersama dengan 3 rekan saya lainnya. Membahas tentang titrasi asidi alkalimetri, kira-kira kawan-kawan udah pada tahu belum nih, apa itu asidimetri dan apa itu alkalimetri? Asidimetri adalah teknik analisis volumetri titrasi yang menggunakan larutan asam sebagai titran yang telah diketahui konsentrasinya. Atau secara singkatnya, asidimetri dapat kita katakan sebagai pengukuran konsentrasi larutan asam dengan menggunakan larutan baku basa. Sedangkan alkalimetri adalah kebalikannya, yaitu metode pengukuran konsentrasi larutan basa dengan menggunakan larutan baku basa. Dari pengertian tadi, kita ada menyinggung istilah tentang titran. Kira-kira kawan-kawan pada tahu nggak nih, apa perbedaan dari titran dengan titrat? Titran adalah larutan yang digunakan untuk mentitrasi dan telah diketahui konsentrasinya. Sedangkan titrat adalah larutan yang dititrasi untuk diketahui konsentrasinya. Tadi, kita telah membahas pengertian dari asidimetri, alkalimetri, titran, dan titrat. Sekarang, kita akan membahas tentang prinsip dari titrasi asidi alkalimetri. Prinsip dari titrasi asidi alkalimetri ini yaitu terjadinya reaksi netralisasi antara asam dengan basa atau sebaliknya. Reaksi netralisasi dapat terjadi bila ion H+ dari asam bereaksi dengan ion OH- dari basa sehingga membentuk molekul yang bersifat netral. Hai, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai materi asidimetri dan alkalimetri. Sekarang saya akan membahas mengenai kurva titrasi. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih guna kurva titrasi itu untuk apa? Dan di dalam kurva titrasi itu ada apa aja sih sebenarnya? Disimak ya guys. Kurva titrasi adalah kurva yang digunakan sebagai fungsi pH dengan jumlah titrat yang ditambahkan. Kurva titrasi ini sangat penting loh untuk mengidentifikasi pH dalam suatu larutan. Nah, sekarang sudah paham kan gunanya kurva titrasi dalam melakukan titrasi asidimetri. Ngomong-ngomong, membahas mengenai kurva titrasi, ada yang tahu nggak sih di dalam kurva titrasi itu terdapat titik apa aja? Yaps, benar, ada 2 titik loh. Yang pertama, titik ekuivalen, dan kedua, titik akhir titrasi. Nah, di antara kedua titik ini, kalian tahu nggak sih bedanya apa? Titik ekuivalen adalah titik saat asam basa tepat habis bereaksi. Daerah perubahan pH pada saat penambahan tetesan pentiter akan mengubah warna pada indikator asam basa. Sedangkan titik akhir titrasi adalah titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Perubahan warna inilah yang biasa kita kenal sebagai titik akhir titrasi. Nah, sekarang sudah tahu kan guna dari kurva titrasi dan apa beda dari titik akhir titrasi dan titik ekuivalen. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai materi kurva titrasi. Sekarang saya akan menjelaskan materi larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Apa sih larutan standar primer dan larutan standar itu? Larutan standar atau larutan baku itu adalah suatu larutan yang mengandung konsentrasi yang sudah diketahui secara tepat dari suatu zatnya. Larutan standar ini berfungsi sebagai titran sehingga ditempatkan pada buret. Larutan standar ini dibagi menjadi 2, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder. Larutan standar primer itu adalah suatu larutan yang mengandung zat padat murni yang konsentrasinya sudah diketahui melalui perhitungan massa. Sedangkan larutan standar sekunder itu adalah suatu larutan yang mengandung zat yang konsentrasinya tidak diketahui dengan tepat dikarenakan berasal dari zat yang tidak murni. Kenapa larutan standar sekunder perlu dibakukan terlebih dahulu?
Baik, sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai larutan standar sekunder, yaitu suatu larutan yang belum diketahui secara pasti konsentrasinya karena merupakan suatu zat yang tidak murni. Sehingga untuk memperoleh konsentrasi yang tepat, perlu dibakukan terlebih dahulu menggunakan larutan standar primer. Oke teman-teman, barusan teman saya sudah menjelaskan nih apa itu larutan sekunder dan apa itu larutan standar primer beserta pembakuannya juga. Nah, untuk selanjutnya sini aku akan menjelaskan sedikit tentang mengapa sih pada percobaan kali ini kita tuh menggunakan indikator fenolflatein atau biasa kita sebut PP dan indikator metil merah. Jadi kita bisa lihat dari rentang pH. Jadi rentang pH-nya tersebut 8 sampai 10. Nah, rentang pH inilah yang sangat cocok pada percobaan untuk titrasi asidi alkalimetri. Untuk teman-teman yang belum tahu nih, kenapa sih pada titrasi asidi alkalimetri ini pada saat kita meneteskan fenolflatein atau biasa kita sebut PP, nah itu tuh berubah menjadi merah muda. Kenapa dia berubah menjadi merah muda? Jadi kan fenolflatein itu kan berupa asam. Nah, sedangkan fenolflatein itu tuh terlalu peka terhadap suasana pH. Jadi fenolflatein berupa asam ini bertemu dengan basa saat diteteskan pada titrasi tersebut. Nah, itu berubah menjadi merah muda. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching.